Salam saudaraku yang dikasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu baik, yang begitu mengasihi kita, yang senantiasa melindungi kita setiap hari. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita dapat bersama-sama lagi di dalam kebaktian secara online, secara talian. Dan doa saya semoga seluruh jemaat Tuhan di SIB Desa Aman tetap di dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dalam perlindungan Tuhan, dan berbahagia bersama dengan keluarga masing-masing. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum kita memulakan perkongsian firman Tuhan pagi hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas kasih-Mu di dalam kehidupan kami, karena Engkau setiap hari menjaga kami dengan begitu sempurna, begitu baik sekali. Sehingga sampai saat ini kami masih hidup dan masih punya kesempatan untuk melayani bersama-sama antara satu dengan yang lain. Sebentar kami akan belajar satu bahagian daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami melalui karya Roh Kudus-Mu. Biarlah hikmat ilahi menguasai hati dan pikiran kami semua, supaya message yang Engkau sampaikan melalui ayat firman Tuhan, firman-Mu yang akan kami pelajari, akan tersingkap sehingga kami mengerti, kami memahami, dan akan menguatkan kehidupan rohani kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, berbicaralah saat ini, sebab kami siap untuk mendengar. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab yang terdapat di dalam Roma pasal ke-12 ayat yang kedua. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Tema firman Tuhan kali ini adalah menjadi ciptaan baru. Saudaraku yang dikasih Tuhan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, mengalami perubahan di dalam hidup bukanlah suatu perkara yang mudah. Mengalami perubahan itu memerlukan masa serta komitmen untuk mau berubah. Perubahan bukanlah satu perubahan sampai terjadi perubahan. Seperti rama-rama, sebelum menjadi rama-rama yang cantik, ianya bermula dari ulat. Daripada ulat, lalu menjadi kepompong, dan ketika rama-rama mau keluar dari kepompong, ketika ulat ini mau keluar dari kepompong, ia akan mengalami kesulitan yang sangat berat. Dan proses ini untuk keluar dari kepompong adalah suatu proses yang menyakitkan, dan itulah proses perubahan. Dan setelah ulat ini keluar dari kepompong, maka ia menjadi rama-rama yang cantik, yang memiliki sayap yang begitu cantik sekali. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, melewati atau melalui proses perubahan satu hal yang menyakitkan. Ada dua kalimat penting terkandung di dalam ayat yang telah kita baca. Yang pertama adalah kata berubahlah. Kata berubahlah mengandungi makna suatu tindakan. Ada kata kerja di sini. Akal budi kita harus diubah supaya kita berbeza dan tidak sama lagi. Perubahan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam kalimat berubahlah oleh pembaharuan budimu itu harus dimulai di dalam perubahan pikiran. Minda kita ini harus diubah. Pikiran kita harus selaras dengan pikiran Allah. Pikiran kita harus selaras dengan kehendak Allah. Suatu perubahan yang dari dalam, yaitu jati diri kita, harus diubah terlebih dahulu. Perubahan itu harus dimulai dari dalam dan keluar. Bukan perubahan terjadi di luar dulu baru di dalam, tetapi harus berubah dari dalam pikiran dan hati, dan baru perubahan itu akan kelihatan di luar. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, setiap tindakan kita sehari-hari dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam minda kita.
Perubahan penampilan luaran itu mungkin senang saja kita lakukan, tetapi perubahan di dalam pikiran dan hati perlukan campur tangan Tuhan, perlukan penyerahan secara total kepada Tuhan. Melalui proses perubahan ini suatu yang menyakitkan, dan proses perubahan ini adalah proses pendewasaan. Kita perlukan Tuhan, kita perlukan campur tangan kuasa Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk berubah kita perlukan Tuhan untuk mengubah hidup kita. Isilah pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari, maka kuasa firman itu akan mengubah mindset kita, minda kita. Kalau pikiran dan hati kita sudah diubahkan, maka bahagian luaran juga akan turut sama diubah. Lalu kita akan menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Poin yang kedua, terkandung di dalam ayat yang kita baca adalah tentang pembaharuan. Pembaharuan berarti quality perubahan, hasil daripada tindakan kata berubah. Roma pasal 6 ayat yang ke-6, firman Tuhan mengatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, manusia lama kita sudah mati, sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Inilah pembaharuan itu, manusia lama kita telah diubahkan. Telah diubah supaya tidak serupa dengan dunia ini. Sikap dunia dikuasai oleh keinginan yang jahat, keinginan daging, kepuasan semata-mata. Ianya sangat bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, orang Kristen yang seperti ini, yang memiliki gaya serupa dengan dunia, inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, supaya orang percaya jangan serupa dengan dunia. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah diubah menjadi manusia yang baru. Bukan hanya perubahan dari luar saja, tetapi kita telah diubah secara keseluruhan. Jadi sudah saatnya kita menunjukkan perubahan yang telah kita alami di dalam Kristus. Kita jangan sama lagi seperti dulu. Sebelum kita mengenal Tuhan, kita harus berbeza, karena manusia lama kita sudah mati. Ini adalah merupakan tanggung jawab yang diberikan kepada kita, yaitu harus berubah oleh pembaharuan budi, berubah dari sikap hati dan pikiran kita. Yesus telah mati untuk memberikan sebuah perubahan di dalam hidup kita. Nah, persoalannya saat ini adalah, apakah kita masih belum mau berubah? Mari kita renungkan pertanyaan ini. Apakah Anda sudah mengalami perubahan hidup atau belum? Apakah Anda sudah siap untuk berubah? Jawaban itu ada di dalam diri kita masing-masing. Perkongsian firman Tuhan sampai di sini. Semoga setiap yang mendengar akan diberkati oleh kuasa firman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami nikmati bersama, dan bahagian hamba-Mu sudah saya laksanakan, dan seterusnya adalah bahagian-Mu ya Tuhan. Karena hanya Engkau yang berkuasa, dan biarlah firman-Mu berkuasa di dalam setiap kehidupan orang yang mendengar akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami semua akan benar-benar mengalami perubahan menjadi manusia yang baru dalam Kristus, agar hidup kami dapat menyenangkan hati Tuhan dan dapat mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.